Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang, perkenalkan saya Abu Hafid Alfarisi dengan NIM J1C024077. Di sini kita akan belajar mengenai pivot table ya, pivot table yang ada di Microsoft Excel. Menganalisis data dengan lebih mudah. Nah, jadi nanti di akhir kita juga akan belajar praktek sekalian. Oke, jadi sebelum itu di sini saya akan menjelaskan beberapa dasar-dasarnya terlebih dahulu mengenai pivot table ini. Oke, langsung saja. Apa sih itu pivot table? Jadi pivot table ini adalah sebuah fitur Excel untuk meringkas data. Pertama. Terus kedua itu membantu analisis data dalam bentuk tabel ringkas. Kemudian mempermudah melihat pola, total, rata-rata, dan perbandingan. Ya, intinya pivot table ini tuh fungsi tabel yang lebih ringkas dari tabel yang kalian punya. Misalkan kalian mendapatkan data ketika bekerja, mendapatkan data yang tabelnya masih berantakan. Nah, pivot table ini adalah solusi untuk menganalisis data tersebut dengan sangat mudah, bahkan sederhana. Ya, terus bagaimana sih cara membuat pivot table di dalam Excel ini? Ya, cukup simpel. Jika kalian sudah punya datanya, seperti gambar yang kalian pertama itu kita pilih data yang ingin kita dianalisis, terus seleksi semuanya dari kolom sama kolom-kolomnya. Kemudian klik insert, terus pivot table. Nanti akan muncul tabel pilihan. Mau ditaruh di mana tabelnya? Pilihannya tuh ada new worksheet sama existing worksheet. Jadi kalau new worksheet nanti sheet akan muncul sheet baru di bawah. Kalau existing worksheet itu kita tetap menggunakan sheet yang sama, tetapi kita tentuin lokasinya melalui kolomnya gitu. Terus setelah itu klik OK, lalu akan muncul pivot tabelnya. Di sini kita bisa menggunakan sekreatif mungkin dengan tabel-tabel seperti row, column, values, dan filter. Terus apa sih komponen pivot table yang tadi saya bilang? Ada rows, column, values, filters. Rows itu ibaratnya kayak adalah area tempat kamu meletakkan file atau kolom data untuk menentukan bagaimana data akan dikelompokkan secara vertikal. Jadi ke bawah gitu. Rows itu baris, jadi barisnya. Contohnya itu kayak kalau kalian punya produk, terus dimasukin ke rows, maka pivot table akan membuat suatu baris per produknya gitu. Terus columns itu ya area yang menentukan bagaimana data ditampilkan secara horizontal, yaitu kategori yang ditampilkan sebagai judul kolom. Contohnya kalau misal produk tadi kan produk ini terjual di berbagai wilayah. Nah, kita memasukkan wilayah tersebut ke kolom, maka pivot table akan membuat kolom berdasarkan wilayah-wilayah yang kita input itu. Terus values itu adalah area tempat menaruh file yang ingin dihitung atau dianalisis. Ini adalah inti dari pivot table karena menampilkan hasil perhitungan. Jadi values ini tuh data-data yang lebih ke angka-angka, misalkan harga, jumlah, dan lain sebagainya. Filters adalah area untuk memilih data mana yang akan ditampilkan secara keseluruhan. Ya, intinya memfilter dari data-data rows, data-data kolom gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita akan praktek langsung di akhir. Jadi contoh penggunaannya itu ada bisa menganalisis total penjualan per bulan atau per event, mengelompokkan data pelanggan berdasarkan kota, menemukan produk data penjualan tertinggi. Nah, kita nanti akan mencoba menggunakan contoh penggunaan yang nomor 1, menganalisis total penjualan per bulan atau per event. Terima kasih. Ini hanya materi dasarnya. Kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Oke, langsung aja kita di sini saya sudah memiliki tabel penjualan. Di sini ada bulan, ada produknya yaitu stiker, ada stiker Pokemon, Genshin, Boboiboy. Terus di sini ada tempat penjualannya, nama event yang kita jual, FJO, Komifuro, Jakjapan. Terus ada penjualannya nih, jumlah total penjualannya. Nah, kita akan mencoba mengetahui si Pokemon ini berapa terjual di FJO, Genshin ini berapa terjual di FJO, Komifuro, dan sebagainya menggunakan pivot table. Langkah pertama yang kita lakukan adalah pertama seleksi dulu semua kolom di sini. Ya, caranya ya gampang, tinggal drag aja, kalian seharusnya udah tahu. Terus kita masuk ke insert, terus pivot table. Nah, di sini Nah, di sini muncul kotak baru. Pilihan yang di ini hiraukan saja, kita fokus ke
pada pilihan kedua ini. Kalau new worksheet yang seperti saya ucapkan tadi, itu akan munculkan sheet baru. Tapi kalau existing worksheet ini akan tetap di sini tabelnya, namun kita harus memilih kolomnya dulu, lokasinya di mana. Kalau saya kita bebas aja di mana, yang penting tidak menabrak tabel utama. Kita klik terus langsung oke. Nah, di sini akan muncul pivot tabelnya. Terus di sini ada pivot table files. Jadi nama-nama di sini tuh merepresentasikan tabel yang kita udah bikin. Terus kita di sini ada filter, columns, values, dan rows yang seperti udah saya jelaskan di awal. Nah, fungsinya gimana? Kalau kita mau mengetahui penjualan stiker di setiap eventnya, itu kita tinggal memasukkan pertama stiker masukkan ke rows. Kenapa? Karena ini kan produk-produknya gitu. Terus nama event kita masukkan ke kolom karena kita mau mengetahui bahwa stiker ini akan terjual di event ini berapa gitu. Nah, valuesnya itu ya tentunya penjualan kita masukkan. Nah, di sini kita langsung dapat datanya secara ringkas dan mudah dimengerti. Kalau kalian belum mengerti cara bacanya, jadi cara bacanya itu misal di sini Bobo Boy, stiker Bobo Boy itu terjual di Komifuro, totalnya itu ada 1.750.000, di FJU 300.000, di Jakjapan ada 1 juta. Nah, ini grand total kenapa ada 2? Grand total ini adalah grand total dari Bobo Boy ini terjual di semua event. Ada sekian. Dan begitu di bawahnya. Genshin ternyata tidak ada terjual di Komifuro gitu ya. Ini hanyalah contoh simpelnya untuk data yang sedemikian rupa. Nah, kalau grand total di sini adalah penjualan seluruh stiker di Komifuro, seluruh stiker di FJU, seluruh stiker di Jaksapan tanpa memperdulikan jenisnya. Sedangkan yang ini grand total sesuai jenisnya gitu. Nah, terus fungsi filter ini apa? Fungsi filter ini tentunya misalkan kita akan memfilter berdasarkan bulannya gitu. Ya, kita tinggal masukkan bulan di filter di sini terus akan muncul bulannya. Nah, di sini misal kita akan melihat penjualan di bulan November. Nah, ternyata di bulan November itu Bobo Boy terjual di Komifuro itu beneran 1.750.000, tapi di FCU tidak ada. Jadi bahkan di Jakjapan Matsuri juga tidak ada. Genshin tidak terjual di Komifuro, hanya terjual di FJO 750.000. Ya, sekurang lebih cara bacanya seperti itu. Kita bisa kreasikan dengan apapun itu. Misalkan kita ingin melihat berdasarkan bulannya, stiker terjual berapa di bulan November, stiker Boboiboy terjual sekian, Genshin sekian, Pokemon sekian. Ya, kurang lebihnya seperti itu penggunaan pivot table. Ini akan berfungsi, akan membantu banget ketika kalian memiliki pekerjaan data analisis mungkin, karena menggunakan data-data yang sangat banyak dan tidak mungkin kita meringkasnya satu persatu, makanya itulah fungsi pivot table ini. Kurang lebihnya sekian dari saya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.